Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Bacaan kita pada saat ini bercerita mengenai bagaimana Yesus dielu-elukan di Yerusalem dengan sebuah penyambutan yang meriah. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah pasti sering menonton atau melihat bagaimana kita menyambut seseorang yang kita anggap sebagai yang memiliki jabatan tertinggi atau yang memiliki kekuasaan tertinggi. Contohnya seperti kita menyambut kedatangan seorang pemimpin negara dalam sebuah kunjungan kerja. Kita hadir, kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik agar penyambutan kita berkesan dan juga terlihat sangat meriah. Dan tidak sedikit dari saya dan Bapak Ibu yang hadir pasti datang dengan harapan yang besar. Kita datang dengan harapan bahwa penderitaan kita atau kondisi kehidupan kita yang sulit dapat diperbaharui atau diubah melalui sambutan itu. Tetapi bagaimana jika sambutan itu, atau bagaimana jika harapan kita dalam sambutan itu tidak diindahkan atau tidak diterima, bahkan tidak dilakukan oleh si pemimpin negara? Saya percaya bahwa kita semua pasti akan sangat kecewa, dan bahkan yang tadinya kita mengeluh-elukan dia akan berubah menjadi suatu kebencian, dan tidak serta-merta kita mengharapkan si pemimpin negara ini untuk turun dari jabatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hal serupa juga dilakukan oleh orang banyak dalam bacaan kita saat ini kepada Yesus dalam sebuah penyambutan yang sangat meriah. Perlu kita ketahui bahwa pada saat itu adalah hari Minggu pada pekan itu, di mana Yesus akan disalibkan dan perayaan Paskah akan dimulai. Sebelumnya, orang-orang ini sudah mendengar atau bahkan sudah menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan pada waktu itu, mereka mengharapkan kedatangan Yesus di Bait Allah di Yerusalem. Kenapa mereka sangat mengharapkan agar Yesus ini datang ke Bait Allah di Yerusalem? Dalam kitab Markus mencatat bahwa pada saat itu atau pada konteks jemaat di tempat itu, mereka mengalami hidup yang sulit. Mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan. Sehingga dalam Markus juga mencatat atau dalam ayat-ayatnya ia menuliskan tentang penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh jemaat. Hal semacam ini yang menjadi penyebab utama kenapa orang banyak atau jemaat pada saat itu mengharapkan kedatangan Yesus sebagai hakim dan penyelamat. Dan memang pada waktu itu, Yesus datang. Tetapi dia datang bukan sebagai raja yang sedang berperang di atas kuda atau di dalam kereta perang. Tetapi dia datang sebagai raja yang lemah lembut, yang penuh dengan damai. Dia datang dengan menunggangi seekor keledai muda tertambat, yang di perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang dengan seekor keledai muda tertambat. Itu terdapat dalam kitab Zakaria 9 ayat 9. Dan kenapa Yesus memilih untuk menunggangi seekor keledai muda dan tidak mau menunggangi seekor kuda? Ini menyeratkan sesuatu, atau ini dari keledai muda ini mau memberitakan sesuatu kepada jemaat pada saat itu, bahwa dirinya yang lemah lembut dan dirinya yang penuh dengan damai akan menanggung beban atau dosa dunia pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kita pada saat ini, di ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, menceritakan bagaimana Yesus secara meriah masuk ke Yerusalem dan disambut oleh orang banyak. Orang banyak mengharapkan
Yesus datang, atau orang banyak mengharapkan kerajaan Daud ini akan segera ditegakkan. Tetapi pada ayat-ayat selanjutnya, di situ Markus menuliskan atau mencatat bahwa ternyata terjadi kesalahpahaman besar di situ. Harapan orang-orang banyak ini ternyata tidak terjadi apa-apa, atau bisa kita katakan tidak diindahkan oleh Yesus pada saat itu. Tetapi justru malah Yesus dengan secara simbolik ia menubuatkan sesuatu tentang nasib orang yang tidak berbuah. Yang dalam Markus ia mencatat bahwa nubuat itu ternyata berarti orang banyak tidak memiliki iman yang sejati yang terungkap di dalam doa. Dan berarti juga bahwa tanpa iman yang sejati mereka datang. Tetapi mereka datang mengeluh-elukan Yesus dengan harapan-harapan yang palsu. Orang banyak tersebut hanya mau percaya kepada Yesus yang mulia dan yang penuh keajaiban, kebahagiaan, atau mereka mengharapkan Yesus memberikan keajaiban, kebahagiaan, dan juga keberuntungan belaka bagi diri mereka. Perilaku orang-orang ini digambarkan melalui perilaku murid-murid Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dalam Markus juga, ia menegaskan bahwa sebenarnya penulis Markus hadir untuk menegur serta menasehati orang-orang yang hidup sama seperti murid-murid. Dan dia mau menjernihkan iman orang yang tidak utuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sadar atau tidak sadar, kita seringkali menjalani kehidupan sama seperti yang dilakukan oleh orang banyak dalam bacaan kita pada saat ini. Seringkali kita datang dalam doa kita mengharapkan sesuatu yang besar terjadi melalui doa kita. Kita berdoa, kita berharap bahwa selesai kita berdoa atau setelah kita berdoa, masalah hidup kita, pergumulan hidup kita, penderitaan yang kita alami akan berakhir. Tetapi ketika kita selesai berdoa dan ternyata masalah atau penderitaan kita tidak berakhir, maka tidak banyak atau tidak sedikit dari kita yang akan menyalahkan Tuhan. Bahkan tidak serta-merta kita meninggalkan Tuhan. Perilaku kita semacam ini, atau tindakan kita semacam ini, menunjukkan bahwa kita berdoa kepada Tuhan dengan harapan yang palsu. Dan tanpa iman kita yang sejati, seperti yang sudah dikatakan oleh Markus. Kita seperti perilaku orang-orang banyak atau orang banyak yang menyambut Yesus di Yerusalem. Kita hanya mengharapkan sesuatu yang baik terjadi. Tetapi ketika sesuatu yang baik tidak terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menyalahkan orang yang kita harapkan. Seperti orang banyak pada saat itu. Ketika harapan mereka, ketika mereka meneriakan Hosana untuk mengeluh-elukan Yesus, tetapi ketika harapan mereka tidak diindahkan, teriakan Hosana berubah menjadi salibkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat 9 dan 10, orang-orang itu berseru Hosana karena mereka mengakui bahwa Yesus sedang menggenapi nubuat-nubuatnya yang tertulis dalam kitab Zakaria. Mereka juga berbicara tentang kerajaan Daud karena firman Allah kepada Daud yang tertulis dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 12-14. Orang banyak itu tepat melihat bahwa Yesus sebagai penggenapan dari nubuat-nubuat yang ada di Perjanjian Lama. Tetapi mereka tidak tahu kemana tujuan dari kedudukan Yesus sebagai Raja itu. Seperti orang-orang banyak
yang menyaksikan parade kemenangan Yesus. Kita berharap, kita melihat apa yang harus Yesus atau apa yang harus dilakukan oleh Allah untuk membuat hidup kita lebih baik, hidup kita lebih aman, hidup kita lebih menyenangkan, dan lain sebagainya. Kita seperti penonton yang bersemangat, yang tidak sabar ingin segera melihat penderitaan kita berakhir, yang tidak sabar ingin melihat ketidakadilan ditegakkan, dan kita tidak sabar untuk melihat kesejahteraan itu dimulai. Kita seperti orang-orang di jalan menuju Yerusalem pada masa itu. Kita harus belajar banyak tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kita tidak boleh membiarkan keinginan pribadi kita dalam perayaan dan sorak-sorai agar kita tidak kehilangan makna permuritan yang sejati. Di dalam kegembiraan dan perayaan, kita harus mengingat bahwa mengikut Kristus mencakup juga penderitaan, termasuk penderitaan dan bahkan kematian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini atau pada hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang terakhir atau masa Prapaskah yang keenam. Masa Prapaskah yang terakhir ini sering digambarkan sebagai Minggu Palma. Perlu kita ketahui bahwa Minggu Palma merupakan minggu yang diperingati sebagai pembukaan sebelum memasuki pekan atau perayaan Paskah. Minggu Palma juga merupakan perayaan mengenang masuknya Yesus di kota Yerusalem sebelum akhirnya Dia disalibkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sesuai dengan tema kita pada saat ini, yaitu berani menderita. Kita diajak untuk berani menderita. Tetapi berani menderita yang dimaksudkan tema kita adalah bukan berani menderita seperti apa yang dialami Yesus pada masa itu, yang harus menderita, sengsara, mati, dan disalibkan. Tetapi berani menderita yang dimaksudkan dari tema kita pada saat ini adalah yang pertama. Kita berani menderita dalam setiap proses pembentukan atau setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita harus terus menjalani proses yang sekalipun sukar. Tetapi dari kesukaran itu, dari penderitaan itu, kita akan menemukan hasil yang memuaskan. Yang kedua, berani menderita dalam ketaatan dan kesetiaan sebagai murid-murid yang berani memikul salib di tengah badai dan goncangan dunia. Yang ketiga, berani menderita dalam setiap usaha untuk menanggalkan keinginan kedagingan kita masing-masing. Berani menderita untuk meninggalkan setiap keinginan-keinginan daging kita yang sering membawa kita ke dalam pencobaan. Meninggalkan keegoisan kita. Meninggalkan akan setiap keegoisan atau meninggalkan setiap keinginan-keinginan daging kita. Dan yang terakhir, berani menderita juga berbicara mengenai kita yang dipanggil untuk menjadi manusia Paskah di tengah pandemi saat ini. Bagaimana kita menunjukkan ketaatan kita terhadap menjalani protokol kesehatan demi keselamatan bangsa kita dan bahkan dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari penderitaan Yesus di kayu salib demi menebus dosa dunia dan dosa-dosa kita. Kita mau berani menderita dengan iman kita yang sejati kepada Tuhan dan tidak hidup dengan harapan-harapan yang palsu kepada Tuhan atau harapan-harapan keinginan daging kita kepada Tuhan.
di akhir dari perenungan kita saat ini, mari kita kembali ke dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dengan satu pertanyaan refleksi bagi kita. Bahwa beranikah kita hidup menderita sebagai murid-murid dengan penuh ketaatan, dengan iman yang sejati, di tengah badai dan goncangan dunia yang semakin menggiurkan ini? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.